Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mbak semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita memasuki di pertemuan ke-11. Nah, di materi ini kita nanti akan membahas materi tentang wawasan Nusantara ya. Dimana materi ini nanti Mas Mbak semua kita akan mengetahui banyak sekali tentang tujuannya, fungsi, dan pastinya nanti kaitannya dengan hakikat serta implementasinya ya. Mas Mbak semua, kita akan mengetahui dari tujuan instruksional umum. Tujuan instruksional umum, mahasiswa dapat mengerti, memahami, mendalami, dan menghayati, serta menjelaskan tentang latar belakang historis, kultural, yuridis, dan filosofi adanya wawasan Nusantara. Tujuan instruksional khusus, mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang dan esensi wawasan Nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kita akan mengetahui dari pendahuluan Mas Mbak semua, di mana kita akan mengetahui bahwa sebagai bentuk rasa cinta terhadap Indonesia, sudah seharusnya setiap warga negara memahami negara sendiri dari beragam aspek. Untuk bisa memahaminya, masyarakat Indonesia bisa mempelajari wawasan Nusantara. Dengan mempelajari wawasan Nusantara, akan tumbuh jiwa nasionalisme pada setiap warga Indonesia. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Mas Mbak semua, di sini Anda mengetahui bahwa wawasan Nusantara itu pastinya dari kata wawas dan mawas, seperti itu ya. Nah, wawas dan mawas ini adalah dari bahasa Jawa. Kemudian adapun pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara. Di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan berarti pula cara pandang, cara melihat Adanya pandangan mengenai wawasan Nusantara tentu bukan tanpa maksud dan tujuan Maka Mas Mbak semua, kita akan mengetahui dan memahami tujuan dan fungsi wawasan Nusantara bagi Indonesia Nah, Mas Mbak semua, ketika Anda mengetahui fungsi dan wawasan fungsi dan tujuan wawasan Nusantara, tadi kita sudah mengetahui wawasan Nusantara dulu, di mana wawasan Nusantara ini Mas Mbak semua adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita akan mengetahui fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara secara umum ialah berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan. Hal tersebut berguna untuk penyelenggara negara
baik di pusat daerah atau bagi semua rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, serta bernegara. Tak hanya itu, wawasan Nusantara juga berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan, kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Mas Mbak semua, di mana fungsi dari wawasan Nusantara ini merupakan sebagai motivasi, sebagai dorongan, ya, sebagai kebijaksanaan, dan pastinya di sini Mas Mbak semua mengetahui bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini kaitannya dengan pastinya dari fungsi wawasan Nusantara itu tadi, ya. Kemudian tujuan wawasan Nusantara nasional. Tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dijelaskan tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Inilah Mas Mbak semua tujuan wawasan Nusantara nasional, ya, di mana di sini tujuan wawasan Nusantara nasional itu pastinya, ya, kemerdekaan Indonesia itu pastinya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan pastinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Inilah tujuan wawasan Nusantara nasional. Kemudian tujuan wawasan Nusantara keluar. Ketika kita sudah mengetahui tujuan wawasan Nusantara nasional, maka Mas Mbak semua di sini kita mengetahui tujuan wawasan Nusantara keluar. Tujuan wawasan Nusantara Indonesia keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat menghormati. Artinya, bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan, demi tercapai tujuan nasional sesuai tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mas Mbak semua, di mana tujuan wawasan Nusantara keluar ini pastinya kaitannya dengan kehidupan internasional itu di dalam segenap aspek, ya, semua aspek kehidupan itu benar-benar kita harus mengamankan, ya. Karena pastinya di dalam kepentingan nasional ini kaitannya aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosial, budaya itu harus benar-benar kita di dalam pertahanan dan keamanan ini adalah merupakan tujuan nasional sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ketika kita sudah mengetahui tujuan wawasan Nusantara keluar secara nasional seperti itu, ya Mas Mbak semua, kita akan mengetahui tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Nah, bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan terus-menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Inilah Mas Mbak semua yang merupakan tujuan wawasan Nusantara ke dalam
di mana di sini kaitannya di dalam kehidupan nasional, baik aspek alamiah dan aspek sosial. Nah, kita akan juga mengetahui di dalam kaitannya mencegah, mengatasi, ya, kaitannya dengan disintegrasi itu adalah mengupayakan secara terus-menerus, ya, dan agar apa, terjaganya persatuan dan kesatuan di dalam kebinekaan. Nah, di sini kita akan mengetahui hakikat wawasan Nusantara. Hakikat atau intisari dari wawasan Nusantara adalah keutuhan, ya, dan kesatuan nasional yang meliputi persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Secara luas, hakikat wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai sebuah cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam hidup dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasionalnya. Di mana Mas Mbak semua di sini kita mengetahui di dalam hakikat wawasan Nusantara itu adalah kaitannya dengan kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Mas Mbak semua di dalam cara pandang, kemudian pastinya lingkup Nusantara itu kaitannya demi kepentingan nasional, ya. Inilah hakikat atau intisari di dalam wawasan Nusantara. Menurut pandangan ini, wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi darat, laut, dan udara merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Mas Mbak semua, di mana kita mengetahui bahwa Kesatuan Republik Indonesia NKRI itu adalah meliputi darat, laut, dan udara. Dan kesatuan politiknya itu ada ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Selain itu, masyarakat Indonesia termasuk aparatur negara secara keseluruhan adalah tulang punggung kesatuan negara Indonesia. Oleh sebab itu, kita didorong untuk memiliki pengetahuan tentang bangsa sendiri dan menganggap persatuan dan keragaman sebagai substansi kehidupan nasional. Wawasan Nusantara diharap dapat mewujudkan cara pandang yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Tentunya demi terciptanya kesepahaman dan satu hati untuk mewujudkan cita-cita nasional. Di dalam asas wawasan Nusantara, Mas Mbak semua, ini kita mengetahui asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara itu merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, ya, kemudian diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Harus disadari bahwa jika asas wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti bahwa tercerai berainya bangsa dan negara Indonesia. Mas Mbak semua, di dalam asas wawasan Nusantara ini pastinya kita mengetahui bahwa kita di dalam kaidah-kaidah itu harus ditaati dan dipelihara serta diciptakan. Nah, asas wawasan Nusantara ini apabila ya diabaikan, itu pastinya kaitannya yaitu akan tercerai berainya bangsa dan negara Indonesia. Nah, asas wawasan Nusantara itu terdiri atas kepentingan yang bersama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama,
demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Mas Mbak semua, kita mengetahui di dalam wawasan Nusantara itu kaitannya dengan kepentingan yang bersama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, dan pastinya kesetiaan terhadap ikrar dan kesepakatan bersama. Kemudian kita akan mengetahui Mas Mbak semua rincian dari kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain. Sekarang bangsa Indonesia harus menghadapi jenis penjajahan yang berbeda dari negara asing. Misalnya, kehidupan dalam negeri bangsa Indonesia mendapatkan tekanan dan paksaan baik secara halus maupun kasar, dengan cara adu domba dan pecah belah bangsa, dengan menggunakan dalih hak asasi manusia, demokrasi, dan lingkungan hidup. Sementara itu, tujuan yang sama adalah tujuan tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Di mana Mas Mbak semua, untuk kepentingan yang sama, bangsa Indonesia ini adalah menghadapi penjajahan, ya. Penjajahan ini adalah secara fisik, di mana bangsa Indonesia itu dulu menghadapi penjajahan itu adalah pastinya menghadapi secara bersama. Nah, ketika sekarang bangsa Indonesia sudah merdeka, maka kita harus bisa, ya, harus selalu menjaga dan mempertahankan. Nah, di mana bahwa di sini kita sebagai bangsa Indonesia itu akan tidak akan mendapatkan paksaan, ya. Nah, tidak akan mengalami perbuatan yang kasar yang pastinya kaitannya dengan penjajahan. Itu kita tidak akan mengalami seperti itu. Karena pastinya apa? Karena kita sudah merdeka. Kita jangan mengalami yang kaitannya dengan perbuatan yang kasar, kemudian paksaan, itu tidak boleh Mas Mbak semua. Tetapi untuk yang dulu, karena kita belum merdeka, sebelum tahun 17 Agustus tahun 1945, kita menghadapi penjajahan adalah kita menghadapi secara bersama. Maka di dalam menghadapi kepentingan yang sama ini Mas Mbak semua, kaitannya dengan tujuan yang sama adalah tujuan tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebelumnya ini maksudnya Mas Mbak semua adalah yaitu pastinya ketika Mas Mbak semua adalah sebelum kemerdekaan, ya. Kita harus menghadapi Mas Mbak semua adalah rasa aman itu adalah yang setelah merdeka, ya. Rasa aman dan pastinya sejahtera itu harus kita hadapi seperti itu, dan kita rasakan pastinya ini adalah jeripayah dari pejuang-pejuang kita, ya. Nah, ya, selanjutnya adalah keadilan, yang berarti bahwa kesesuaian pembagian hasil dengan andil jeripayah usaha dan kegiatan-kegiatan baik orang perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Inilah keadilan, bahwa di dalam keadilan ini pembagian hasilnya secara andil, ya Mas Mbak semua, bahwa pembagian ini harus secara andil sesuai dengan jeripayah usahanya, kegiatan-kegiatan baik orang perorangan, golongan, ya, kelompok maupun daerah. Kejujuran, yang berarti keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar. Biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengar, demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal ini harus dilakukan. Inilah kejujuran Mas Mbak semua. Kejujuran itu walaupun pahit, walaupun itu sakit, harus jujur, ya. Karena kaitannya kejujuran ini adalah kaitannya dengan keberanian berpikir, bertindak sesuai realita di dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara untuk kemajuan bangsa dan negara, seperti itu ya. Kita sudah mengetahui keadilan, kejujuran, dan pastinya di sini ada solidaritas, yang berarti bahwa diperlukan rasa setia kawan, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Solidaritas ini, Mas Mbak semua, bahwa di dalam solidaritas adalah diperlukan rasa setia kawan, rasa saling merasakan bersama, ya, di mana setia kawan ini adalah benar-benar kita itu setia terhadap kawan, ya, karena kaitannya dengan memberi dan berkorban itu bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing, ya, tidak ada embel-embelnya, ya. Nah, kita mengetahui di dalam solidaritas ini, Mas Mbak semua, karena memberi dan berkorban itu pastinya kita harus secara ikhlas, seperti itu ya. Kemudian kerjasama. Kerjasama berarti adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan kerja kelompok, baik kelompok yang kecil maupun kelompok yang besar, dapat dicapai demi terciptanya sinergi yang lebih baik. Kerjasama, Mas Mbak semua, di sini adanya koordinasi, di mana setiap kerjasama ini adalah koordinasi antara anggota dan anggota yang lainnya. Dan pastinya di sini untuk saling pengertian dan di sini didasarkan atas kesetaraan kerja kelompok, ya. Dimana untuk mencapai terciptanya sinergi yang lebih baik, ya. Kemudian kesetiaan. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai dengan dicetuskannya dan dirintis oleh Budi Utomo pada tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini sangatlah penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jika kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini goyah, nah apalagi ambruk, Mas Mbak semua, dapat dipastikan bahwa persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan bangsa Indonesia akan berantakan pula. Nah, ini berarti hilangnya negara kesatuan Indonesia. Mas Mbak semua, selain solidaritas, keadilan, Mas Mbak semua harus di sini mengetahui adalah kesetiaan, di mana kesetiaan ini menjadikan bangsa itu menjadi bangsa yang pastinya mendirikan negara Indonesia, ya, karena kaitannya dengan kesetiaan ini adalah kesepakatan bersama, ya, menjaga bangsa Indonesia. Dan pastinya Mas Mbak semua, di dalam Sumpah Pemuda ini adalah kaitannya dengan kesetiaan terhadap kesepakatan bersama yang sangat penting, ya. Ini adalah kesetiaan. Kemudian kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara dalam paradigma nasional berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa negara Indonesia, berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, wawasan Nusantara dalam rupa visi nasional, ketahanan nasional sebagai kebijakan dan konsepsi nasional. Inilah, Mas Mbak semua, kedudukan wawasan Nusantara. Kita lihat bahwa wawasan Nusantara itu berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian, Mas Mbak semua, yaitu di mana Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sebagai konstitusi negara.
Serta wawasan Nusantara itu merupakan ya dalam di mana ini adalah merupakan visi nasional, serta ketahanan nasional ini sebagai kebijakan dan konsepsi nasional. Kita akan mengetahui Mas Mbak semua di dalam sasaran implementasi wawasan Nusantara. Sasaran implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional adalah menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi kepada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Di mana Mas Mbak semua di dalam sasaran implementasi wawasan Nusantara ini kita mengetahui kaitannya dengan cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Nah, di mana permasalahan ini pastinya di dalam kehidupan masyarakat itu harus benar-benar kita bisa menangani dan berbagi ya di dalam berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh menyeluruh. Kemudian implementasi wawasan Nusantara, Mas Mbak semua, itu senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut. Yang pertama itu adalah implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, ya. Hal tersebut pastinya nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Inilah Mas Mbak semua, di mana implementasi wawasan Nusantara kita melihat dari kaitannya di dalam kehidupan politik. Di dalam kehidupan politik ini pastinya di dalam penyelenggaraan iklim yang sangat sehat dan dinamis, ya. Inilah Mas Mbak semua implementasi wawasan Nusantara. Kemudian yang kedua adalah implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi. Nah, di dalam kehidupan ekonomi itu akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Kita tadi sudah mengetahui implementasi wawasan Nusantara di dalam kehidupan politik, Mas Mbak semua. Nah, ini kita mengetahui di dalam kehidupan ekonomi. Nah, di samping itu, implementasi wawasan Nusantara itu adalah mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri, ya. Kemudian Mas Mbak semua, setelah kita mengetahui implementasi wawasan Nusantara secara ekonomi, ya, kita akan mengetahui juga di dalam implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya ini akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Di mana Mas Mbak semua, sikap batiniah dan lahiriah ini yang mengakui, ya, menerima kaitannya dengan perbedaan atau kebinekaan. Nah, kemudian implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama atau kepercayaan serta golongan berdasarkan status sosialnya. Ya, implementasi ini Mas Mbak semua di dalam wawasan Nusantara di dalam kehidupan sosial budaya adalah di mana
masyarakat dan bangsa Indonesia itu harus diciptakan di dalam kehidupan yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah dan agama, serta golongan di dalam berdasarkan status sosialnya. Kemudian yang keempat adalah implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan hankam, akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang lebih lanjut pastinya akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kita sudah mengetahui Mas Mbak semua di dalam implementasi wawasan Nusantara di dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, serta yaitu kehidupan hankam ya. Mas Mbak semua, di sini saya rasa untuk pertemuan ke-11 ini sudah cukup untuk materi yang saya sampaikan. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga materi yang saya berikan Mas Mbak semua bisa mengaplikatifkan di dalam kehidupan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Mas Mbak semua atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.